Assalamualaikum Ibu. Saya Abdul Wahid ya, perawat yang dinas pagi hari ini di KIA. Betul ini dengan Ibu S. Iya betul Pak. Usianya 25 tahun. Kalau saya boleh tahu, ini kehamilan keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Terus ini saya dapat rujukan ya, berdasarkan hasil USG dari dokter. Posisi janin Ibu ternyata melintang ya. Tujuan dikonsulkan ke sini adalah untuk konseling ya, yaitu pemberian pendidikan kesehatan biar Ibu paham tentang apa itu posisi melintang ya, cara penanganannya dan cara pencegahannya ya. Saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Ini karena dirujuk di USG-nya hari ini ya sama dokter. Penkesnya mau sekarang saja atau kita jadwalkan di kemudian hari? Boleh sekarang aja Pak. Boleh sekarang saja. Bagaimana kalau kita kontrak waktu 15 sampai 20 menit ke depan ya? Oke. Sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu posisi melintang? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Baik, jadi di sini saya akan jelaskan ya. Ini medianya lembar balik, nanti saya bolak balik ya. Nanti Ibu ikut penjelasan saya ya. Perhatikan, nanti kalau ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan ya. Baik, kita mulai ya Bu ya penyuluhannya. Menurut iskemi tahun 2016, posisi lintang adalah keadaan sumbu memanjang janin kira-kira tegak lurus dengan sumbu panjang memanjang tubuh ibu. Bila sumbu memanjang itu membentuk sudut lancip, disebut letak lintang oblik, yang biasanya sementara karena kemungkinan akan berubah menjadi posisi longitudal pada persalinan. Dalam hal ini, itu artinya posisi lintang dapat diperbaiki seiring dengan bertambahnya usia kehamilan dengan berbagai cara, yang akan kita jelaskan di belakang. Posisi lintang kepala terbagi atas, lintang 1 kepalanya berada di kiri, lintang 2 kepalanya berada di kanan. Sedangkan posisi lintang menurut posisi punggung disebut dorso anterior apabila punggungnya berada di depan, kemudian dorso posterior apabila punggungnya berada di belakang, kemudian dorso superior apabila punggungnya berada di atas, kemudian dorso inferior apabila punggungnya berada di bawah. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya posisi lintang pada janin. Pertama, dinding perut yang kendur, kemudian kesempitan panggul, plasenta previa, prematuritas, kelainan bentuk rahim, mioma uteri, dan kehamilan ganda. Penegakan diagnosa posisi melintang pada janin dapat didukung dengan hasil pemeriksaan di mana perut tampak melebar ke samping. Kemudian, apabila kehamilan cukup bulan, tinggi pundus uterinya lebih rendah dari biasanya, hanya beberapa jari di atas pusat. Pada pemeriksaan palpasi atau ketika diraba, bagian besar janin teraba pada samping kiri atau kanan di atas fossa iliaka. Letak lintang juga seringkali dibarengi dengan salah satu tangan janin menumbung. Mekanisme persalinan dengan letak lintang pada awalnya terjadi persio spontanea yang hanya mungkin terjadi jika ketuban masih utuh. Letak janin yang menetap dalam letak lintang pada umumnya tidak dapat lahir spontan. Akan tetapi pada janin berukuran kecil atau mati dan sudah mengalami maserasi dapat lahir secara spontan. Sehingga yang paling disarankan dalam kehamilan dengan posisi janin melintang adalah melakukan operasi sesar. Apabila ketuban pecah, bahaya akan bertambah karena hal-hal berikut. Misalnya, seperti dapat terjadi letak lintang jika pembukaannya sudah lengkap. Anak dapat mengalami asfiksia karena gangguan sirkulasi uteroplasenta atau kekurangan oksigen. Selain itu, tali pusat dapat menumbung.
Kemudian bahaya infeksi bertambah baik bagi ibu maupun janin itu sendiri. Komplikasi yang bisa terjadi apabila posisi janin melintang, pertama cedera tali pusat, kemudian timbul sepsis atau infeksi di sekujur tubuh setelah ketuban pecah dan lengan menumbung melalui vagina, kematian janin, kemudian ruptur uteri atau terjadinya luka pada dinding rahim. Penanganan pada posisi janin melintang dapat dicegah dengan mendengarkan musik yang bisa memicu pergerakan bayi, kemudian berenang, terus memilih posisi tidur yang baik agar bayi tidak melintang, berbaring dengan posisi pelvic tilt, lakukan posisi forward leaning inversion, lakukan teknik external cephalic version, lakukan posisi knee chest. Kemudian sering-seringlah mengikuti senam hamil. Oke, Ibu, penyuluhannya sudah selesai ya, pendidikan kesehatannya sudah selesai. Saya menganjurkan Ibu rutin untuk kontrol, untuk mengetahui perkembangan posisi janin ataupun kesehatannya ya, ataupun kesehatan Ibu sendiri dalam persiapan persalinan ya. Sekarang kan sudah trimester 2 ya, jadi kalaupun posisi lintang sebenarnya sudah bisa diatasi dari sekarang, dicegah ketika persalinan supaya si bayinya tidak lagi di posisi melintang ya. Setelah kita tadi saya melakukan edukasi ya, ada yang mau ditanyakan kan? Iya Pak, biasanya untuk senam hamil itu bisa dilakukan di mana saja ya? Senam hamil biasanya dilakukan di puskesmas, ada kelas untuk senam hamil maupun senam nifas ketika nanti itu sudah latihan ya. Yang kedua, atau bisa di posyandu atau di tempat-tempat aerobik yang memang menyediakan senam hamil ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Pak, itu saja. Cukup. Saya boleh balik bertanya nggak Bu? Boleh. Boleh. Jadi posisi lintang itu apa katanya Bu tadi setelah kita penyuluhan, setelah diedukasi? Posisi lintang itu ditentukannya dari posisi apa saja? Letak kepala sama letak punggung. Oke, bentar ya. Sama satu lagi, cara pencegahannya atau penanganannya ketika kita hamil sebaiknya kita melakukan apa supaya janinnya kembali ke posisi yang seharusnya? Bisa dilakukan dengan cara berenang, senam hamil, sama ini posisi tidurnya. Posisi tidurnya diatur ya, biar nantinya si janinnya tidak melintang. Baik, itu mungkin Ibu tidak ada lagi yang ditanyakan dari Ibu? Sudah cukup. Sudah cukup, Ibu sudah menyimak dengan baik ya diskusi kita pagi hari ini. Sekali lagi saya anjurkan Ibu kontrol. Kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, kita boleh dijadwalkan ulang Ibu ya. Sekian hasil penkes barusan saya catat di sini ya Bu ya, dibuka ya Ibu ya. Sebagai pengingat, Ibu sudah mendapatkan penkes tentang posisi lintang ya. Mungkin sekian, Ibu boleh pulang, hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu bulan depan.